Salam sejahtera untuk kita sekalian di mana saja berada, sobat sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini Kakak Aris ingin berbagi tentang apa itu literasi. Literasi sesuai peradaban dunia sangat penting bagi setiap negara. Oleh karena itu setiap negara merumuskan tujuan negara dalam konstitusinya. Sobat sekalian, sebelum mengupas tentang literasi, Kakak Aris berpesan bagi mereka yang baru bergabung dalam channel Kakak Aris, tinggalkan like, komen, subscribe, juga bunyikan lonceng notifikasinya. Pertama adalah literasi baca tulis. Sobat sekalian di mana saja berada, apa itu literasi baca tulis? Literasi baca tulis adalah bagaimana kita membudayakan budaya membaca. Nah, budaya membaca, kita kan setiap hari itu kita sisihkan waktu untuk membaca. Membaca apa saja. Literasi tentang apa saja kita perlu membaca. Nah, baca tulis yang dimaksudkan di sini tentunya kita membaca buku. Nah, pada zaman sekarang ada buku offline seperti ini, ada buku-buku, ada buku baik buku cerita, buku mata pelajaran maupun buku-buku lainnya. Dan yang berikutnya yang tak boleh kita lupa adalah menulis. Menulis tentunya kita menggunakan alat tulis untuk menulis. Setiap hari kita mau menulis tentang apa? Menulis tentang hal yang kita baca, atau kita menulis hal yang kita baca dan hubungannya dengan lingkungan sekitar kita. Itu tentang literasi baca tulis. Jadi bukan membaca saja, tetapi menulis. Oleh karena itu, hemat saya juga bisa kita menulis dan sambil membaca. Oke sobat sekalian, itu tentang literasi baca tulis. Sobat pembelajar di mana saja berada, dalam video ini Kakak Aris ingin mengajak kita sekalian supaya kita membudayakan budaya baca tulis, membaca dan menulis, menulis dan membaca setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Salah satunya adalah sangat penting menulis agenda harian atau story ya. Sehingga suatu saat digabungkan namanya story. Yang kedua sobat sekalian adalah literasi numerasi. Apa itu literasi numerasi? Literasi numerasi Kakak Aris ingin berbagi bahwa membaca, literasi numerasi itu pun membaca, juga menggunakan kemampuan matematika yang sederhana untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami setiap hari. Misalkan numerasi, dalam numerasi yang kita kenal itu menyerap konsep-konsep matematika seperti hitungan dasar adalah perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu operasi hitung dasar. Lalu dilanjutkan dengan pemahaman operasi hitung lainnya seperti perpangkatan dan lain sebagainya. Juga bagaimana kita bisa membaca suatu situasi dalam lingkungan sekitar kita dari sisi matematika atau dari hitung-menghitung. Saya mencontohkan seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berurusan dengan yang namanya waktu, 1 jam, berapa menit dan seterusnya. Kita harus terpacu dengan waktu, kita harus menggunakan waktu itu dengan baik dan benar, maka kita harus membuat agenda dalam itu salah satu contoh. Contoh yang berikut adalah kita menghitung, misalkan menghitung buku dan lain sebagainya. Ada berapa banyak buku yang kita
baca, atau berapa banyak buku yang ada di meja kita, atau berapa banyak buku yang ingin kita pelajari, dan sebagainya. Contoh-contoh tentang numerasi, selain menghitung, kita juga harus melihat pola atau keteraturan. Pola atau keteraturan yang ada di dalam alam sekitar maupun yang ada pada buku-buku, baik buku-buku yang ditulis oleh orang maupun buku-buku elektronik yang dikirim via media sosial. Oke, sobat sekalian, sederhananya adalah hitung-menghitung. Jadi kita harus punya kemampuan untuk hitung-menghitung. Itu kira-kira sedikit penjabaran tentang literasi numerasi. Yang berikut, yang ketiga adalah literasi sains. Apa itu literasi sains? Literasi sains adalah kemampuan seseorang atau kemampuan kelompok orang, ya, boleh kelompok orang, boleh kemampuan person, untuk mempelajari, memahami, serta bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sains adalah apa? Sains adalah ilmu dan pengetahuan. Sains dibagi atas dua bagian besar, yaitu ilmu pasti atau ilmu alam, yaitu alam di sekitar kita yang kita kenal, sobat sekalian. Misalkan dalam kurikulum kita itu ada IPA dan matematika, atau yang kita kenal dengan IPA. Lalu dengan sains atau ilmu pengetahuan yang sifatnya sosial atau kewarganegaraan. Itu kira-kira terkait dengan literasi sains. Literasi sains juga berkaitan dengan percobaan-percobaan, perlakuan-perlakuan, atau hal-hal kejadian yang berupa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau fenomena alam maupun buatan manusia yang kira-kira uji coba untuk terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Dalam IPA, jika kita ingin mendapatkan kupu-kupu, apakah kita harus mencari kupu-kupu di lingkungan sekitar? Atau ada cara lain? Kita menanam bunga jenis-jenis bunga di halaman sekitar, maka dengan sendirinya kupu-kupu akan datang atau serangga akan datang. Itu kira-kira sedikit ulasan tentang literasi sains. Literasi sains selain yang kita bacakan dalam buku, juga kita bisa sinkronkan atau kita hubungkan dengan lingkungan sekitar. Oke sobat, itu ulasan sedikit tentang literasi sains. Yang keempat adalah literasi digital. Apa itu literasi digital? Kalau tadi yang pertama itu ada baca tulis, maka digital lebih banyak berurusan dengan ya umumnya dunia internet. Misalkan kita menggunakan Android untuk kebutuhan atau berpartisipasi dalam media sosial. Di situ kita tidak menulis. Misalkan kita ingin mengirimkan pesan, kita tidak menulis, tetapi kita klik atau mengetik. Kita mengetik, lalu kita mengunggah ke publik ataukah menyimpan ke pribadi. Itu kaitan dengan penguasaan digital atau literasi digital. Yang berikut, kita harus menguasai aplikasi ya, seperti aplikasi apa, misalkan aplikasi WhatsApp. Menggunakan WhatsApp itu kita menggunakan seperti apa? Mungkin kita gunakan dalam kelompok grup WA, grup WhatsApp, ataukah mungkin chatting, atau mungkin berupa story. Itu pun kita mengetik. Jadi kita bukan menulis lagi, tetapi kita mengetik. Sehingga nanti hasil yang ada pada digital ini bukan berupa tulisan, tetapi berupa pengetikan. Oke sobat sekalian, banyak hal tentang digitalisasi. Ada hal lain terkait dengan mungkin menggunakan aplikasi lain lagi. Ada bisa mengupload, bisa mengunggah, bisa mendownload,
dan dipelajari dan sedapat mungkin pada kesempatan ini Kakak Aris mengajak untuk kalau boleh kita membudayakan digital baik dalam diri kita sendiri maupun dalam kelompok kecil, kelompok sederhana, misalkan dalam pertemanan, kalau untuk siswa-siswi dalam kelas kita bisa rame-rame atau bergotong royong dalam membaca atau menggunakan literasi digital. Kita saling berbagi tentang digital. Yang berikut sobat sekalian adalah yang kelima, literasi finansial. Literasi finansial, kalau kita berbicara tentang finansial, pasti hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Keuangan yang nanti merupakan biasa mengukur keuangan adalah merupakan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tetapi Kakak Aris mau memberi contoh bahwa literasi finansial itu contohnya seperti harga barang. Apa itu harga barang? Harga barang adalah nilai tukar suatu barang dengan uang. Misalkan dalam mata uang Indonesia berarti mata uang rupiah, ada mata uang Cina, ada mata uang peso, ada mata uang dolar, dan lain sebagainya. Jadi finansial lebih berkaitan dengan hal-hal keuangan, baik lambang-lambangnya dan yang paling penting dalam hal dasar finansial itu saya memberi contoh, Kakak harus beri contoh, misalkan berkaitan dengan harga. Lebih banyak orang berurusan dengan harga beli atau harga jual, keuntungan atau kerugian. Itu bisa dikonversi dalam persen, bentuk persen, atau bisa dikonversi dalam nilai uang. Oleh karena itu sangat penting untuk kita menguasai suatu kemampuan literasi finansial. Mungkin sedikit penjelasannya seperti itu. Kita pindah lagi pada literasi yang terakhir. Oke sobat sekalian, literasi yang terakhir yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan, yang dimaksudkan literasi budaya dan kewargaan di sini adalah bukan kewargaan negara mana, tetapi yang dimaksudkan adalah budaya dan kewargaan, keberadaan kita sebagai warga dalam suatu lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan atau lingkungan agama. Nah, literasi budaya dan kewargaan, Kakak harus memberi contoh budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah budaya Nusantara, di mana beraneka ragam budaya yang membentuk budaya Indonesia dan dikatakan budaya Nusantara. Oke teman-teman sekalian, selain budaya juga ada literasi kewargaan. Literasi kewargaan adalah bawaan diri setiap orang ataupun kelompok masyarakat dalam perilaku, karakter dan lain sebagainya dalam suatu kehidupan sosial. Oleh karena itu sangat penting literasi budaya dan kewargaan. Itu kita juga perlu memperhatikan untuk bagaimana kita bisa membaca dari sisi budaya setempat. Ya, tidak mengulangi, sekali lagi Kakak Aris sampaikan bahwa kita berpatokan atau merujuk pada budaya Nusantara atau budaya Indonesia. Oke sobat sekalian, demikian ulasan singkat tentang 6 dasar literasi yang ditetapkan oleh World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015. Demikian ulasan singkat tentang 6 dasar literasi. Semoga kita giat berliterasi. Dari Second Kakak Aris menyampaikan, salam Second Touch, ada di depan matamu, ada di hatimu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.